Diskusi kita akan berlanjut pada layanan mobile banking. Diskusi kita akan dimulai dengan berkenalan dengan salah satu layanan mobile banking, yaitu Permata Mobile X. Permata Mobile X adalah aplikasi yang digunakan pada platform mobile, entah itu Android ataupun iPhone, yang merupakan terobosan digital banking dari Permata Bank untuk menyederhanakan segala transaksi perbankan dengan ratusan fitur dalam satu aplikasi mobile banking, sehingga beragam urusan perbankan dapat berada dalam genggaman dan membuat segalanya jadi lebih mudah. Selanjutnya, kita akan melihat keuntungan dari menggunakan Permata Mobile X. Terdapat beberapa keuntungan ketika kita menggunakan Permata Mobile X. Aplikasi Permata Mobile X berhasil mengunggah minat nasabah Permata Bank untuk mengadopsi atau menggunakan platformnya dengan sejumlah keuntungan. Nah, keuntungan itu akan kita bahas. Yang pertama adalah sangat praktis. Dengan aplikasi Permata Mobile X, nasabah dapat mengecek semua akun yang dimiliki hanya dengan dalam satu layar dengan mudah. Kemudahan akses serta tampilan aplikasi pun sangat diperhatikan, sehingga dapat dengan mudah diadopsi oleh semua generasi. Keuntungan yang kedua adalah pengecekan mutasi yang mudah. Mutasi rekening adalah riwayat yang menunjukkan aliran dana yang masuk dan keluar dari rekening tersebut. Mutasi transaksi tentunya adalah hal yang penting untuk dilakukan pengecekan secara berkala. Karena jika nasabah melihat sesuatu yang janggal dengan aliran tersebut, nasabah dapat dengan cepat menanganinya. Dengan masifnya pengecekan mutasi, aplikasi Permata Mobile X menawarkan kemudahan dalam pengecekan mutasi. Keuntungan yang ketiga adalah Permata Mobile X memiliki banyak fitur. Aplikasi Permata Mobile X mengklaim bahwa memiliki 200 fitur untuk beragam transaksi perbankan. Fitur-fitur tersebut dibuat dengan harapan aplikasi ini cukup untuk segala kebutuhan perbankan nasabah sehari-hari. Dan keuntungan yang terakhir adalah mudah, cepat, dan terpercaya. Aplikasi Permata Mobile X menyediakan transfer 24/7 dengan BI Fast, tarik tunai tanpa kartu di ATM, dan dapat dilakukan di lebih dari 18.000 Indomaret di seluruh Indonesia. Selain itu, aplikasi ini mengklaim anti investasi bodong sehingga kenyamanan dalam berinvestasi tentunya lebih meningkat. Berlanjut ke poin pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai fitur unggulan Permata Mobile X. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, aplikasi Permata Mobile X memiliki ratusan fitur yang dapat membantu nasabah dalam urusan perbankan yang dimilikinya. Dari banyaknya fitur yang dimiliki oleh aplikasi ini, hanya akan dibahas fitur-fitur unggulan yang krusial atau sering digunakan dalam aplikasi ini. Fitur-fitur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rekening tabungan. Fitur rekening tabungan adalah fitur yang sangat krusial karena nasabah tentunya ingin mendapatkan kemudahan dalam mengontrol dan mengakses saldo mereka. Selain itu, nasabah tentunya akan seringkali melakukan berbagai transaksi perbankan seperti transfer, pembayaran tagihan, pengecekan mutasi rekening, tanpa harus pergi ke kantor cabang. Ini memberikan nasabah lebih banyak kendali atas keuangan mereka. Dengan adanya fitur rekening, nasabah dapat dengan mudah memantau aktivitas rekening tabungan mereka. Nasabah dapat dengan cepat melihat transaksi yang tercatat, memeriksa saldo aktual, dan mengidentifikasi potensi aktivitas yang mencurigakan atau tidak sah. Terakhir, pada fitur tersebut, nasabah juga dapat melakukan berbagai hal seperti membuat dokumen pendukung SPT, mengecek mutasi rekening dalam 12 bulan terakhir, membuka deposito, bahkan membuka tabungan baru. Fitur selanjutnya adalah rekening giro. Rekening giro atau biasa disebut juga current account adalah produk perbankan berupa simpanan dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing dari nasabah perorangan maupun badan usaha yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat, cek, dan bilet giro. Warkat adalah surat berharga diterbitkan oleh bank dalam rangka menjelaskan bahwa dana masih tertahan atau bukti atas suatu pembayaran. Seringkali warkat menjadi alat pembayaran non-tunai digunakan dalam transaksi clearing. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 718 PBI 2005, clearing artinya pertukaran data keuangan elektronik atau warkat antar bank sebagai hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu beratasnamakan bank atau nasabah. Jadi clearing adalah tata cara perhitungan utang piutang dalam surat berharga. Pada aplikasi Permata Mobile X, nasabah dapat membuka rekening giro dengan mudah dan efisien karena hanya melalui aplikasi saja. Fitur selanjutnya adalah investasi. Aplikasi Permata Mobile X juga menyediakan transaksi penjualan, pembelian, dan switching transaksi reksadana secara online, sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah yang memang tertarik dalam berinvestasi. Sebelum berinvestasi, nasabah wajib memiliki SID atau Single Investor Identification terlebih dahulu. Tetapi tidak perlu khawatir karena pembuatan SID juga dilakukan secara online di dalam aplikasi. Pembuatan SID memerlukan waktu 2 hari sejak tanggal registrasi SID. Fitur selanjutnya adalah kartu kredit.
Salah satu fitur krusial pada aplikasi Permata Mobile X adalah manajemen kartu kredit. Kenaikan limit sementara atau penambahan kartu kredit dapat dilakukan dengan mudah pada aplikasi Permata Mobile X. Dengan adanya fitur ini, nasabah dapat dengan mudah mengakses dan mengelola informasi kartu kredit mereka, termasuk saldo, batas kredit, dan transaksi terbaru. Mereka dapat melakukannya tanpa harus pergi ke bank fisik atau menghubungi pusat layanan pelanggan. Pembayaran kartu kredit biasanya dilakukan secara berkala. Oleh karena itu, dengan adanya fitur ini, nasabah tidak perlu kesulitan untuk membayarnya. Nasabah dapat membayar tagihan kartu kredit melalui aplikasi mobile banking. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pinjaman. Permata Bank memberikan program bernama Permata KTA, yaitu kredit tanpa agunan yang bisa mewujudkan semua rencana nasabah dengan memberikan dana tunai hingga 300 juta dan bunga kompetitif mulai dari 0,88%. Pengajuan dilakukan penuh secara online di aplikasi Permata Mobile X dan juga dana cair tanpa perlu lama menunggu. Terdapat beberapa keuntungan yang diklaim oleh Permata Bank yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pinjaman tunai hingga 300 juta, yang kedua pengajuan sampai dengan pencairan di proses online dan terintegrasi, yang ketiga besar angsuran tidak berubah hingga akhir, yang keempat pilihan jangka waktu pinjaman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, lalu perhitungan bunga menggunakan sistem suku bunga efektif menurun, yang terakhir pencairan dana Permata KTA akan ditransfer langsung ke rekening nasabah. Fitur krusial selanjutnya adalah fingerprint. Seiring dengan berkembangnya teknologi, aplikasi mobile banking pun dikembangkan agar dapat mengikuti perkembangan yang dapat lebih memudahkan nasabah. Fitur fingerprint, selain memudahkan nasabah dalam proses autentikasi, fitur ini juga lebih aman karena setiap sidik jari unik dan sulit untuk dipalsukan. Penggunaan sidik jari meningkatkan tingkat keamanan aplikasi mobile banking karena hanya pemilik rekening yang sah yang dapat mengakses informasi dan melakukan transaksi. Autentikasi sidik jari sangat mudah digunakan dan sangat cepat. Nasabah tidak perlu mengingat kata sandi atau PIN yang seringkali bisa lupa atau sulit diingat. Dengan sidik jari, cukup dengan meletakkan jari mereka pada pemindai untuk mengakses aplikasi. Fitur selanjutnya ada QR Pay. Hampir semua orang memiliki smartphone dan hampir semua smartphone dapat digunakan untuk membaca kode QR. Oleh karena itu, QR Pay mudah diakses dan digunakan oleh banyak orang, sehingga fitur QR Pay sangat cocok dengan kebutuhan nasabah sekarang. QR Pay adalah salah satu cara yang sangat mudah digunakan untuk melakukan pembayaran. Nasabah hanya perlu memindai atau memasukkan kode QR yang ditampilkan di terminal pembayaran atau perangkat lainnya untuk melakukan transaksi. Ini mengurangi kebutuhan untuk memasukkan data pembayaran manual seperti nomor rekening atau alamat email. Pembayaran dengan QR Code biasanya lebih cepat daripada metode pembayaran tradisional seperti transfer bank atau pembayaran tunai. Ini memungkinkan transaksi yang lebih efisien, terutama dalam situasi yang memerlukan pembayaran cepat seperti pembelian di toko atau restoran. QR Pay mempermudah proses pembayaran bagi pedagang atau bisnis. Mereka hanya perlu menampilkan kode QR mereka dan pembeli dapat melakukan pembayaran dengan cepat. Ini juga mengurangi resiko kesalahan dalam transaksi. Selanjutnya terdapat Face ID. Selain fingerprint, fitur Face ID atau pengenalan wajah yaitu facial recognition juga sering digunakan oleh nasabah. Hampir semua perangkat mobile menyediakan fitur untuk mengenali wajah sebagai cara autentikasi. Face ID adalah salah satu metode autentikasi biometrik yang sangat aman. Hal ini karena setiap wajah unik dan kemungkinan pemalsuan sangat rendah. Nasabah hanya dapat mengakses aplikasi mobile banking jika wajah mereka cocok dengan data biometrik yang telah terdaftar. Face ID sangat mudah digunakan. Nasabah hanya perlu menghadapkan wajah mereka ke kamera perangkat mereka untuk mengakses aplikasi. Ini mengurangi kebutuhan untuk mengingat kata sandi atau PIN yang seringkali bisa lupa atau sulit diingat. Autentikasi wajah biasanya sangat cepat, sehingga menghemat waktu saat nasabah ingin mengakses atau melakukan transaksi dalam aplikasi mobile banking. Ini memungkinkan pengalaman nasabah yang lebih efisien. Fitur terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai Permata Store. Pada aplikasi Permata Mobile X terdapat fitur rewarding atau fitur imbalan yang bernama Permata Store. Dengan menawarkan insentif atau hadiah kepada nasabah, bank atau penyedia layanan perbankan dapat mendorong nasabah agar menggunakan aplikasi mobile banking secara teratur. Ini dapat membantu meningkatkan adopsi dan penggunaan aplikasi. Program rewarding dapat membantu dalam membangun loyalitas nasabah. Ketika nasabah merasa dihargai dan mendapatkan manfaat tambahan dari aplikasi mobile banking, mereka lebih cenderung untuk tetap menggunakan layanan tersebut. Berlanjut ke poin pembahasan selanjutnya yaitu mengenai biaya transaksi. Transaction cost atau biaya transaksi adalah biaya yang dibebankan kepada pengguna dan dalam konteks perbankan yaitu biaya yang perlu dikeluarkan oleh nasabah ketika melakukan transaksi atau pertukaran. Keberadaan biaya transaksi diharapkan akan meningkatkan total biaya yang dikeluarkan oleh nasabah yang dimana akan berpengaruh terhadap keuntungan bank.
Biaya transaksi terlihat cukup merugikan bagi nasabah karena nasabah sendiri tidak akan mengetahui seberapa sering akan melakukan transaksi atau pertukaran. Meskipun begitu, biaya transaksi yang dibebankan oleh aplikasi ini dapat dibilang masih dalam batas wajar dan tidak terlalu memberatkan. Bahkan ada beberapa transaksi yang tidak dikenakan biaya. Berikut adalah tabel yang menyajikan biaya transaksi yang dibebankan oleh aplikasi kepada nasabah. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai limit transaksi. Selain biaya transaksi, aplikasi Permata Mobile X juga menerapkan aturan limit transaksi. Aturan ini diperlukan agar keamanan dalam kegiatan perbankan melalui aplikasi dapat lebih terjamin yang nantinya melindungi nasabah itu sendiri. Contohnya saja, jika seseorang yang tidak berhak dapat mengakses akun mobile banking, maka orang tersebut tidak dapat melakukan transfer dengan melebihi batasan tertentu. Dengan hal ini, kerugian dapat dikurangi. Hal ini juga berkaitan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang layanan uang elektronik. Untuk detail limit dan transaksi dapat dilihat pada link website resmi Permata Mobile X. Untuk mengaktifkan aplikasi Permata Mobile X atau mendaftar pada aplikasi Permata Mobile X, kita perlu mendownload aplikasinya terlebih dahulu pada Play Store atau App Store. Selanjutnya kita bisa buka aplikasi tersebut. Untuk memulai pendaftaran, kita langsung saja klik pada tombol mulai. Lalu di sini terdapat pertanyaan, apakah kamu mempunyai rekening Permata Bank? Langsung saja di sini karena saya sudah pernah memiliki rekening Permata Bank, saya akan klik iya. Selanjutnya, di sini terdapat sebuah pertanyaan kembali yaitu apakah kamu memiliki user ID Permata Mobile X? Karena saya tidak memiliki, maka saya memilih tidak. Karena saya memilih tidak, maka sekarang saya sedang melakukan pendaftaran aplikasi atau pendaftaran akun Permata Mobile X. Untuk melakukan pendaftaran, kita bisa menyelesaikannya dengan dua cara yaitu dengan rekening tabungan atau kartu kredit. Di sini karena saya memilikinya rekening tabungan, maka saya klik rekening tabungan. Selanjutnya di sini kita perlu memasukkan nomor rekening kita, lalu jika sudah kita langsung saja klik OK dan di sini selanjutnya kita akan memasukkan PIN kartu debit kita. Di sini saya masukkan PIN-nya. Jika sudah kita bisa klik OK untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya di sini terdapat verifikasi agar memastikan bahwa kita ini bukan bot. Kita langsung saja di sini kita masukkan dan jika sudah kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya. Lalu di sini kita harus memilih nomor handphone yang sekarang kita gunakan. Jika nomor handphonenya tidak tertera di sini, maka kita bisa menghubungi Permatatel yaitu dengan nomor 1500111 untuk mendaftarkan nomor telepon kita. Selanjutnya kita juga perlu mendaftarkan email kita. Di sini jika memang email kita sudah berada dalam database dari si bank Permata Bank, maka akan langsung muncul di sini. Namun kita juga bisa menggantinya sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita perlu membuat user ID dan password yang nantinya digunakan untuk mengakses aplikasi Permata Mobile X. Untuk melanjutkan, kita bisa klik saja lanjut. Di sini kita bisa membuat user ID yang nantinya dapat kita gunakan untuk mengakses Permata Mobile X. Untuk pembuatan user ID terdapat beberapa aturan yaitu terdiri dari 8 hingga 32 karakter, lalu terdiri dari kombinasi huruf dan angka, dan aturan terakhirnya adalah tidak boleh menggunakan spasi atau simbol. Selanjutnya, kita juga perlu membuat password yang juga nantinya digunakan untuk mengakses Permata Mobile X. Di sini terdapat aturan di mana password yang dibuat harus terdiri dari minimal 8 karakter, memperhatikan huruf besar dan kecil, dan alfanumerik. Jika sudah, kita langsung saja klik lanjut, dan di sini sekarang kita akan membuat token digital dan mobile PIN. Untuk membuatnya, kita langsung saja klik lanjut, dan di sini pertama kita harus membuat mobile PIN terlebih dahulu dengan kombinasi yang terdiri dari kombinasi 6 digit angka. Jika sudah, kita langsung saja klik OK. Lalu di sini Permata Mobile X akan mengirimkan kode OTP melalui SMS dan kita harus memasukkannya. Nah, di sini sudah terdapat ya kode OTP-nya, langsung saja kita masukkan. Jika sudah, di sini terdapat halaman yang dimana mengatakan bahwa pembuatan user ID, password, dan mobile PIN berhasil untuk dilakukan. Lanjutnya kita bisa klik lanjut saja. Lalu di sini terdapat tawaran apakah kita ingin mengaktifkan fingerprint. Karena di sini saya tidak ingin mengaktifkannya sekarang, maka saya klik saja tidak sekarang. Dan pada tahap ini kita sudah berhasil untuk mendaftarkan akun Permata Mobile X. Untuk melakukan pengajuan dana pinjaman, tentunya kita pertama-tama harus membuka aplikasi Permata Mobile X terlebih dahulu dan login sesuai dengan user ID dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, untuk melakukan peminjaman, kita dapat masuk saja ke tombol KTA, nantinya kita akan masuk ke menu KTA.
Lalu di sini terdapat sebuah formulir atau sebuah inputan yang dimana kita ditanyakan mengenai jumlah pinjamannya. Jika jumlah pinjamannya sudah di input, maka nantinya akan muncul jumlah cicilan dan tenor pinjamannya atau bulannya. Di sini kita bisa menginputkannya sesuai dengan kebutuhan kita dengan mulai dari minimal 2 juta hingga 5 hingga maksnya itu adalah di angka 300 juta. Lalu di sini saya coba inputkan dengan jumlah pinjaman 5 juta dan tenor pinjaman yang saya pilih adalah 24 bulan atau 2 tahun. Lalu di sini terlihat bahwa jumlah cicilannya adalah 252.000 dengan bunganya itu adalah 0,88%. Lalu jika kita ubah tenor pinjamannya menjadi 6 bulan, di sini dapat dilihat bahwa bunganya tetap sama namun jumlah cicilannya sedikit agak besar atau sedikit naik. Lalu jika sudah setuju untuk mengambil pinjaman, kita bisa klik lanjut. Selanjutnya, Permata Mobile X menginstruksikan kita untuk mengambil foto selfie. Langsung saja kita klik lanjut dan kita harus melakukan verifikasi wajah. Lalu di sini kita perlu mengisi tujuan pengajuan KTA atau lebih tepatnya memilih ya tujuan pengajuan KTA kita. Di sini saya klik saja untuk pendidikan, lalu di sini kita perlu memilih rekening tabungan yang nantinya akan digunakan untuk pencairan dana pinjamannya. Di sini karena saya hanya memiliki satu, maka saya klik saja rekening tabungan tersebut. Saya klik lanjut habis itu. Lalu di sini terdapat jumlah tanggungan, yang dimana karena saya tidak memiliki jumlah tanggungan, saya akan klik 0. Lalu di sini saya perlu memilih jenis pekerjaannya yang sedang dilakukan. Lalu di sini kita perlu juga mengisi industri tempat kerja. Lalu di sini kita perlu mengisi divisi pekerjaan dan lama kerja kita. Jika sudah, tentunya kita ditanya mengenai gaji per bulan kita dan jika semuanya sudah diisi, maka di sini terdapat seperti kesimpulan ya dari semua yang kita sudah isi. Lalu jika memang semuanya sudah benar, kita bisa langsung saja klik konfirmasi aplikasi dan kita perlu menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Permata Mobile. Langsung saja kita klik, lalu selesai. Di sini aplikasi kita atau pengajuan kita sudah dikirimkan dan nantinya kita perlu menunggu terlebih dahulu untuk persetujuannya dan pengajuan berhasil dilakukan. Pertama, tentunya kita perlu membuka aplikasi Permata Mobile X dan login sesuai dengan user ID dan password yang kita buat atau menggunakan fingerprint. Lalu di sini terdapat halaman rekening tabungan dari aplikasi Permata Mobile X. Lalu untuk melakukan transfer, kita bisa klik pada tombol transfer. Lalu selanjutnya kita perlu pilih mengenai siapa yang ingin kita transfer. Terdapat beberapa pilihan. Yang pertama adalah WhatsApp Gift, yang kedua adalah nomor rekening, yang ketiga adalah nomor HP. Karena saya ingin menggunakan nomor rekening, maka saya pilih nomor rekening. Selanjutnya kita perlu memilih dari rekening tabungan mana kita ingin transfer. Karena saya hanya memiliki satu rekening tabungan, maka saya pilih rekening tabungan tersebut. Selanjutnya, tentunya kita perlu memilih bank tujuan transfer kita. Di sini terdapat banyak sekali pilihan bank yang tentunya sudah terdaftar dan legal di Indonesia. Lalu, kita bisa mencari nama bank yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, kita perlu memasukkan nomor rekening penerimanya. Di sini saya langsung pastekan saja. Jika sudah, kita bisa klik OK. Selanjutnya, di sini terdapat konfirmasi di mana kita akan mentransfer ke rekening orang tersebut. Jika sudah benar mengenai data-datanya, kita bisa klik lanjut. Lalu kita perlu mengisikan nominal yang ingin kita transfer sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya coba masukkan 100.000, lalu saya klik OK. Nah, di sini terdapat metode pengirimannya yang dimana terdapat dua cara, yaitu online dan LRG. Di sini saya pilih online saja. Lalu di sini terdapat konfirmasi yang dimana terdapat beberapa input pilihan, mulai dari rekening tujuan, jumlah nominal yang ditransfer, dan sebagainya. Langsung saja apabila sudah benar semua, kita klik lanjut. Lalu tentunya kita perlu mengisi PIN yang kita punya untuk mengotorisasi transaksi ini. Jika PIN berhasil dimasukkan dan benar, maka transfer kita sudah berhasil dan terdapat tampilan layar seperti berikut.